Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 608, Tingkat ke-7 Dewa Iblis. Di dalam kota Dewa Utara, wajah Raja Suci Utara terlihat sangat suram. Gunung Raja Suci selalu menjadi kekuatan nomor satu di wilayah Bintang Utara, dan karenanya menguasai akses keluar masuk alam rahasia Kaisar Langit. Jika kekuatan dari 4 Raja Dewa lainnya ingin menjelajahi alam rahasia Kaisar Langit, mereka harus mematuhi aturan Gunung Raja Suci. Namun, kali ini 2 Raja Dewa asing menerobos masuk ke dalam alam rahasia tersebut, dan setelah masuk, mereka menggunakan metode khusus untuk menutup pintu masuk alam rahasia Kaisar Langit. Dengan pintu masuk tertutup, orang-orang di luar tidak bisa masuk, dan yang di dalam juga tidak bisa keluar. Raja Suci Utara telah mencoba berkali-kali untuk membukanya tetapi tidak berhasil. Tidak punya pilihan lain, dia terpaksa meminta bantuan dari kekuatan lain. 4 kekuatan besar lainnya, yaitu Sekte Pedang Surgawi, Sekte Vajra, Benteng Akhirat, dan Sekte Tailai, mengirimkan Raja Dewa mereka ke kota Dewa Utara. Dengan Raja Suci Utara, 5 Raja Dewa tertinggi ini duduk bersila di sekitar pintu masuk pusaran 7 warna, mencari cara untuk memecahkan segel. Metode untuk menyegel pintu masuk ruang ini sangat canggih. Aku butuh waktu sekitar 10 tahun untuk memecahkannya, kata Raja Dewa dari Sekte Tailai tiba-tiba. Di seluruh wilayah Bintang Utara, Dewa Tua Tailai adalah ahli terbesar dalam formasi dan dikenal sebagai Master Formasi tingkat 7. Jika bahkan dia mengatakan bahwa dia membutuhkan 10 tahun untuk memecahkan segel di pintu masuk alam rahasia, maka Raja Dewa lain yang tidak menguasai formasi akan lebih tidak mungkin melakukannya. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain, kata Raja Suci Utara sambil menghela napas. Selain mengandalkan Dewa Tua Tailai, dia tidak dapat memikirkan cara lain. Alam rahasia Kaisar Langit sangat penting bagi wilayah Bintang Utara. Kekuatan besar dari 5 Raja Dewa terus menghasilkan Raja Dewa baru, dan sebagian besar peluang serta kekuatan berasal dari alam rahasia ini. Oleh karena itu, baik Gunung Raja Suci maupun 4 kekuatan besar lainnya tidak menginginkan masalah di alam rahasia Kaisar Langit atau jika tempat itu keluar dari kendali mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, di ujung jalan kuno di alam rahasia Kaisar Langit, peluang terbesar sudah berada di tangan Luo Xiu. Dengan serpihan sari cahaya abadi, dia membentuk alam temporal dan duduk bersila di dalamnya. Di hadapannya, ia merentangkan beberapa botol giok. Dari kiri ke kanan, botol-botol itu berisi pil hukum Raja Dewa tingkat 7 hingga tingkat 9. Pil hukum tingkat 7 dapat membantu seorang Raja Dewa tahap awal melampaui batas mereka. Namun, kekuatan obatnya sangat besar dan buas, bahkan seorang Master Dewa penguasa tertinggi yang ahli dalam penguatan tubuh bisa mati karena tubuhnya meledak oleh kekuatan pil tersebut. Luo Xiu tidak ragu sedikit pun. Dia meraih dan menghancurkan salah satu botol giok, mengambil pil hukum tingkat 7, dan langsung menelannya. Pil itu segera meleleh di mulutnya, menyebar sebagai aliran energi panas ke seluruh tubuhnya. Lalu, kekuatan obat yang sangat besar dan liar meluap seperti gunung berapi, seolah-olah ribuan pisau menembus tubuhnya, mencoba menghancurkannya menjadi serpihan. Krek, kulitnya mulai retak, dan darah mengucur deras seperti air mancur. Harus diingat, tubuh Luo Xiu sekuat setengah langkah Raja Dewa dalam hal kekuatan fisik, namun bahkan tubuhnya tidak bisa menahan kekuatan liar dari pil hukum tingkat 7. Kekuatan dunia bintang, tindas mereka! Teriak Luo Xiu, tangan kirinya memancarkan cahaya yang memukau, sementara di belakangnya, bayangan bintang besar muncul. Tubuhnya yang retak mulai mereda sedikit, tetapi tidak berlangsung lama. Kekuatan obat dari pil hukum tingkat 7 semakin ganas, membuat tubuhnya kembali retak di beberapa tempat, dan darah mengalir keluar. Bintang kehidupan, tindas, teriak Luo Xiu. 7 bintang kehidupan muncul di belakangnya, selaras dengan 2 bintang akupuntur yang ada sebelumnya, membentuk formasi bintang kecil, cakram kehidupan dan kematian semesta. Sekali lagi, Luo Xiu berteriak, dan sebuah cakram hitam putih besar muncul di belakang kepalanya. Di tengah cakram tersebut, formasi bintang kecil dari 9 bintang berputar. Cakram kehidupan dan kematian ini membuka ruang dan waktu, menggambarkan alam semesta, di mana semua hukum dan dunia terhubung di dalamnya. 3 teknik utama bekerja serempak, akupuntur bintang, bintang dao surgawi, dan cakram kehidupan dan kematian semesta. Kekuatan obat dari pil hukum tingkat 7 segera terbagi menjadi 3 bagian. 1 bagian mengalir ke dantian, memperkuat bintang kehidupan. Bagian lainnya mengalir ke lautan kesadaran, diserap oleh cakram kehidupan dan kematian semesta dan terhubung ke dewa. Sisa obat mengalir ke bintang akupuntur di tubuhnya, membuat 2 bintang tubuh semakin cemerlang. Perlahan-lahan, energi di tubuh Luo Xiu mulai stabil, dan luka-luka di tubuhnya sembuh sepenuhnya.
Luo Xiu mengerutkan kening. Satu pil hukum tingkat 7 ternyata tidak cukup untuk membentuk satu bintang kehidupan. Di dalam dantian, bintang ke-8 masih berupa bayangan, terbentuk sekitar 60%, masih kurang 40% untuk terbentuk sepenuhnya. Awalnya, Luo Xiu memperkirakan satu pil hukum tingkat 7 sudah cukup untuk membentuk bintang kehidupan ke-8, bahkan mungkin akan ada sisa kekuatan obatnya. Namun, kekuatan obat pil hukum jauh lebih buas dari yang ia perkirakan. Karena tubuh setengah Raja Dewa miliknya sulit menahan obatnya, dia terpaksa menggunakan 3 teknik utama secara bersamaan untuk membagi kekuatan pil. Akibatnya, hanya sepertiga dari kekuatan pil yang benar-benar digunakan untuk membentuk bintang kehidupan. Walaupun aku tidak bisa sepenuhnya membentuk bintang kehidupan ke-8, dewa dan tubuhku masih mendapat sedikit peningkatan, pikir Luo Xiu. Dia merasakan perubahan dalam tubuhnya, di mana perubahan paling kecil terjadi pada tubuh fisiknya karena tubuhnya sudah mencapai tingkat setengah langkah Raja Dewa, dan peningkatan dari sepertiga energi pil tidak signifikan. Inti ilahi Luo Xiu, yang menyatu dengan hukum kehidupan dan kematian, mulai berubah. Inti ilahi tersebut perlahan-lahan mengambil bentuk cakram kehidupan dan kematian, sebuah temuan yang membuat Luo Xiu menyadari bahwa teknik hidup dan mati surgawi memiliki keunggulan luar biasa dalam memperkuat jiwa. Keunggulan bintang dao surgawi terletak pada peningkatan kekuatan, keunggulan akupuntur bintang terletak pada kekuatan fisik, sementara keunggulan teknik hidup dan mati surgawi adalah pada jiwa. Jika seni ini dilatih hingga batas tertinggi, jiwa akan mengandung misteri kehidupan dan kematian, bahkan bisa berevolusi menjadi siklus reinkarnasi yang abadi dan tak terhancurkan. Luo Xiu mendapatkan teknik hidup dan mati surgawi lebih awal, tetapi dia memahaminya lebih lambat. Sekarang kesadarannya telah mencapai tahap ke-7 dewa, dan inti ilahinya perlahan berubah menjadi cakram kehidupan dan kematian. Begitu perubahan itu selesai, kesadaran jiwanya akan menembus batas dan mencapai tingkat Raja Dewa. Ayo, lanjutkan. Luo Xiu kembali menelan pil hukum Raja Dewa tingkat 7, dan suara gemuruh kembali terdengar dari dalam tubuhnya. Sementara Luo Xiu berada di ujung jalan kuno untuk berlatih, 14 kultivator bela diri lainnya telah mencapai batas mereka masing-masing. Dibatasi oleh aturan alam rahasia Kaisar Langit, kekuatan mereka berada pada tingkat Dewa Iblis, sehingga mereka tidak mungkin memiliki kekuatan sehebat Luo Xiu. Mencapai jarak 400 mil di jalan kuno bintang sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi mereka. Setelah berusaha sekuat tenaga, mereka semua mulai kembali dari jalan kuno, tidak sabar untuk segera keluar. Dibandingkan dengan peluang dan kekuatan yang mereka dapatkan di alam rahasia Kaisar Langit, dua penyusup dari luar dan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Luo Xiu justru lebih mengejutkan mereka. Mereka ingin segera keluar dan melaporkan semua ini kepada para leluhur mereka, karena mereka yakin bahwa Raja Dewa akan sangat tertarik dengan informasi ini. Namun, saat mereka tiba di pintu masuk pusaran 7 warna, mereka terkejut menemukan bahwa pusaran itu diblokir oleh penghalang, sehingga siapapun yang mendekat akan terpental. Apa yang terjadi? Ke-14 orang itu mencoba berbagai cara, bahkan bekerja sama, tetapi mereka tetap tidak bisa mendekati pusaran, apalagi keluar. Apakah kita terjebak di sini selamanya dan tidak akan pernah bisa keluar? Apa yang terjadi di luar? Mengapa Raja Dewa tidak datang untuk menyelamatkan kita? Dan Luo Xiu dari Sekte Pedang Surgawi, dia sudah masuk ke bagian terdalam jalan kuno bintang, pasti dia telah mendapatkan peluang yang luar biasa. Semua orang sudah kembali, kenapa dia belum? Di dekat pusaran 7 warna, 14 kultivator bela diri menampilkan ekspresi beragam. Mereka telah berusaha selama berbulan-bulan, mencoba berbagai cara, namun tetap tidak bisa mendekati pusaran sedikit pun. Di antara 5 kekuatan besar, orang-orang dari Sekte Tailai adalah yang paling ahli dalam formasi. Setelah menganalisisnya, mereka menyimpulkan bahwa ada penghalang formasi dewa di sekitar pusaran, setidaknya setingkat 7. Ini berarti bahwa hanya seorang master formasi tingkat 7 yang mungkin bisa memecahkan penghalang ini, dan bahkan itu akan membutuhkan usaha besar dan banyak waktu. Formasi penghalang ini dibuat dengan teknik rahasia dari garis keturunan pengendali langit, yang dikenal sangat istimewa. Itulah sebabnya mengapa leluhur dari Sekte Tailai membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk memecahkannya. Pada hari itu, terdengar gemuruh keras dari kedalaman jalan kuno bintang. Kilatan guntur cemerlang menyelimuti area seluas 900 mil di kedalaman jalan kuno bintang, membentuk lautan guntur yang menelan seluruh area. Pada saat yang sama, di langit di atas kota Dewa Utara, awan gelap berkumpul, disertai gemuruh guntur yang menakutkan. Kekuatan surgawi yang sangat kuat dan tak terbayangkan melingkupi langit. Di bawah tekanan kekuatan surgawi ini, semua orang kecuali 5 Raja Dewa terlihat muram, seolah-olah di bawah kekuatan ini, mereka hanyalah semut. Aku merasakan aura hukuman guntur surgawi. Siapa yang menjadi target hukuman ini? 5 Raja Dewa menyebarkan kesadaran mereka ke seluruh kota Dewa Utara, tetapi mereka tidak menemukan siapapun yang terhubung dengan hukuman guntur tersebut. Pada kenyataannya, hukuman guntur ini ditujukan untuk Luo Xiu.
Namun, karena Luo Xiu berada di dalam alam rahasia Kaisar Langit, hukuman guntur surgawi tidak muncul di luar, melainkan hanya terwujud di luar dan langsung turun ke dalam alam rahasia. Saat Luo Xiu melatih bintang ketujuhnya, dia telah melewati satu hukuman guntur surgawi. Kali ini, hukuman guntur kembali karena Luo Xiu telah melatih bintang kehidupannya yang ke-13. Setelah bintang kehidupan ke-13 terbentuk, kekuatan Luo Xiu langsung melonjak ke tingkat ke-7 Dewa Iblis. 6 pil hukum tingkat 7 sudah habis, dan dia telah menggunakan 5 pil hukum tingkat 8. Sekarang dia masih memiliki 10 pil hukum tingkat 8, dan menurut perkiraannya, itu cukup untuk melengkapi 18 bintang kehidupan dalam bintang Dao Surgawi. Pada saat ini, kekuatan magisnya telah mendekati tingkat Raja Dewa. Bahkan saat dia melatih bintang kehidupan ke-10, dia sudah mulai merasakan bahwa kekuatan magisnya mencapai titik kemacetan. Jika kekuatan magisnya hanya berjarak 1 meter dari tingkat Raja Dewa, maka langkah terakhir itu hanya membutuhkan 1 langkah maju. Namun, meskipun dia berhasil melatih 3 bintang kehidupan berturut-turut, dia hanya maju sedikit. Hanya dengan menyelesaikan pembentukan 18 bintang kehidupan, kekuatan magisnya bisa meledak dan menembus batas, mencapai tingkat Raja Dewa. Luo Xiu menutup matanya sedikit, tubuhnya diselimuti oleh cahaya bintang, dan dia tampak seperti dewa penguasa langit yang dikelilingi cahaya 7 warna. Dia merasa bahwa dengan kekuatan besar dari 13 bintang kehidupan yang sudah terbentuk, dia bisa dengan mudah membunuh seorang master dewa penguasa dan melukai seorang setengah Raja Dewa. Peningkatan kekuatannya juga memberinya pemahaman mendalam tentang hukum. Hukum kehidupan dan kematian telah menembus tahap ketiga dan sedang menuju tahap keempat, sementara hukum ruang dan waktu semakin dekat dengan tahap ketiga. Bersambung.